Pernah nggak kamu dengar cerita yang kedengarannya seperti kebohongan, tapi ternyata benar-benar terjadi di dunia nyata? Di video ini, kita akan bahas beberapa fakta yang kalau diceritakan tanpa bukti, pasti langsung dianggap hoax. Bahkan, sebagian di antaranya masih belum bisa dijelaskan secara ilmiah sampai hari ini. Dan fakta terakhir, dijamin bikin banyak orang merinding setelah tahu kebenarannya. Pastikan kamu nonton sampai habis, karena dunia ini jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Bayangkan kamu sedang asyik berjalan di luar rumah, menikmati hari yang cerah, lalu tiba-tiba ikan berjatuhan dari langit, menimpa kepala dan jalanan di sekitarmu. Kedengarannya seperti adegan dalam film fantasi atau cerita dongeng kan? Tapi fenomena ini benar-benar terjadi di dunia nyata dan sudah tercatat berkali-kali dalam sejarah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan hewan. Di beberapa negara seperti Honduras, India, dan Thailand, warga setempat secara rutin melaporkan kejadian hujan ikan, katak, bahkan kepiting kecil yang turun dari langit. Di kota Joro, Honduras, fenomena yang disebut lluvia de peces ini terjadi hampir setiap tahun, sampai-sampai penduduknya menganggap ini sebagai berkah dari Tuhan. Ilmuwan punya dugaan kuat mengenai penyebabnya. Teori yang paling populer adalah karena angin puting beliung air atau waterspout yang terbentuk di atas laut, danau, atau sungai. Angin super kencang ini menyedot air beserta hewan-hewan kecil yang ada di dalamnya, membawanya terbang tinggi ke atmosfer, lalu menjatuhkannya kembali ke daratan di tempat lain yang jaraknya bisa berkilo-kilometer. Tapi, masalahnya, tidak semua kasus hujan hewan bisa dijelaskan dengan teori ini. Ada beberapa kejadian aneh di mana ikan yang jatuh, semuanya berasal dari spesies yang sama, dan ukurannya pun hampir identik. Logikanya, kalau angin puting beliung menyedot air, seharusnya berbagai jenis hewan dan ukuran ikut terangkat. Selain itu, ada laporan di mana hewan yang jatuh dalam kondisi beku, seolah-olah mereka telah terbawa ke lapisan atmosfer yang sangat dingin. Sampai sekarang, hujan hewan masih menjadi salah satu fenomena alam paling aneh dan misterius yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Secara normal, manusia tidak bisa hidup tanpa tidur. Kita semua tahu, bahkan kurang tidur selama beberapa hari saja bisa berakibat fatal bagi kesehatan fisik dan mental. Otak dan tubuh kita butuh istirahat untuk memulihkan diri. Tapi, bagaimana jika ada seseorang yang mengaku tidak pernah tidur sama sekali selama puluhan tahun? Salah satu kasus paling terkenal datang dari Vietnam. Seorang pria bernama Tay Ngoc mengklaim bahwa ia tidak bisa tidur sejak mengalami demam parah pada tahun ke-1973. Sejak saat itu, ia mengaku telah melewati puluhan tahun tanpa pernah merasakan kantuk atau tertidur sekalipun. Bayangkan, puluhan tahun tanpa memejamkan mata untuk tidur. Yang membuat kasus ini semakin aneh adalah, secara fisik, Tay Ngoc tetap terlihat sehat dan bugar. Sehari-hari, ia bekerja sebagai petani, mengurus ladang, dan menjalani hidup seperti orang normal. Ia bahkan pernah membawa 2 karung pupuk seberat 50 kg, sejauh 4 km setiap hari, tanpa merasa lelah berlebihan. Para dokter yang memeriksanya tidak menemukan adanya gangguan kesehatan serius yang membahayakan. Namun, para ahli medis juga tidak bisa membuktikan secara pasti apakah dia benar-benar tidak tidur atau hanya mengalami fase tidur yang sangat singkat dan tidak disadari yang dikenal sebagai microsleep. Beberapa tes menunjukkan otaknya tetap berfungsi normal, meskipun ada tanda-tanda kelelahan kronis. Apakah ini keajaiban medis atau sebuah kondisi langka yang belum terpecahkan? Sampai sekarang, kasus manusia yang tidak pernah tidur ini masih menjadi misteri besar dalam dunia medis. Kalau kamu berpikir hujan adalah hal yang biasa terjadi di mana saja, kamu salah besar. Ada satu tempat di muka bumi yang kering, sampai-sampai beberapa wilayahnya tidak pernah diguyur hujan selama ratusan tahun. Tempat ini bukanlah gurun pasir biasa. Ini adalah tempat terkering di planet kita. Namanya adalah Gurun Atacama, yang terletak di Chili, Amerika Selatan. Beberapa stasiun cuaca di sana mencatat bahwa
Tidak ada setetes pun hujan yang turun selama lebih dari 400 tahun. Bayangkan, 4 abad tanpa hujan. Saking keringnya, tanah di sana sering dibandingkan dengan permukaan planet Mars. Para ilmuwan dari NASA bahkan menggunakan Gurun Atacama sebagai lokasi simulasi untuk menguji instrumen dan robot penjelajah sebelum dikirim ke Mars. Kondisi tanahnya yang sangat kering, tingkat radiasi ultraviolet yang tinggi, dan hampir tidak adanya kehidupan mikroba membuatnya menjadi tempat yang sempurna untuk meniru kondisi ekstrem di planet merah. Namun, ada sebuah keajaiban yang terjadi. Setelah ratusan tahun kekeringan total, pada tahun 2015, hujan lebat yang langka akhirnya turun di beberapa bagian gurun ini. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Tanah yang tadinya tampak mati dan tandus tiba-tiba meledak dengan kehidupan. Bunga-bunga berwarna ungu, merah, dan kuning yang bijinya tertidur selama ratusan tahun tiba-tiba tumbuh dan mengubah lanskap gurun menjadi lautan bunga yang indah. Seolah-olah alam menyimpan kehidupan dalam keadaan tertidur, menunggu momen yang tepat untuk bangkit kembali. Pernahkah kamu mendengar suara dengungan aneh di malam hari yang sepertinya tidak berasal dari manapun? Bukan suara kulkas, AC, atau lalu lintas di kejauhan. Ini adalah suara dengungan bernada rendah yang terus-menerus, yang membuat beberapa orang merasa sangat terganggu, bahkan sampai depresi. Fenomena ini dikenal di seluruh dunia sebagai diham. Suara misterius ini telah dilaporkan oleh ribuan orang di berbagai negara, mulai dari Bristol di Inggris, Taos di New Mexico, Amerika Serikat, hingga Bondi di Australia. Orang-orang yang mendengarnya menggambarkannya sebagai suara mesin diesel yang menyala di kejauhan. Padahal tidak ada sumber suara seperti itu di sekitar mereka. Masalahnya adalah tidak semua orang bisa mendengarnya. Di satu ruangan yang sama, satu orang bisa merasa sangat tersiksa oleh suara ini, sementara orang lain tidak mendengar apa-apa. Ini membuat banyak orang yang mendengarnya merasa gila atau diabaikan. Berbagai teori pun muncul untuk mencoba menjelaskan asal-usul suara ini. Beberapa orang mengira diham berasal dari aktivitas militer rahasia, seperti komunikasi kapal selam frekuensi rendah. Ada juga yang menduga ini adalah hasil dari mesin industri bawah tanah, gelombang mikro dari menara telekomunikasi, atau bahkan fenomena geologis yang belum kita pahami. Namun, setelah bertahun-tahun penelitian yang melibatkan ilmuwan dan insinyur, tidak ada satupun sumber tunggal yang bisa dipastikan sebagai penyebabnya. Suara ini nyata bagi mereka yang mendengarnya, tapi asal-usulnya masih menjadi salah satu tanda tanya besar yang menghantui dunia modern. Fakta terakhir ini adalah yang paling mengerikan dan bikin merinding. Ini adalah fenomena medis langka yang terdengar seperti cerita horor, tapi benar-benar tercatat secara resmi. Bayangkan sebuah situasi di mana seseorang dinyatakan meninggal oleh tim medis setelah upaya resusitasi yang panjang gagal. Keluarga sudah menangis, surat kematian sudah disiapkan, dan tubuhnya akan dibawa ke kamar jenazah. Tapi beberapa menit atau bahkan jam kemudian, orang itu tiba-tiba hidup kembali. Fenomena ini memiliki nama resmi di dunia medis, Lazarus Syndrome. Diambil dari nama Lazarus dalam Alkitab yang dibangkitkan dari kematian. Ini adalah kondisi di mana sirkulasi darah dan detak jantung seseorang kembali secara spontan setelah dinyatakan meninggal secara medis. Kasus ini bukanlah satu atau dua kejadian saja. Sudah ada puluhan kasus yang terdokumentasi dalam jurnal-jurnal medis internasional. Bayangkan perasaan keluarga yang sudah berada di puncak kesedihan, menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan orang yang dicintai. Lalu tiba-tiba orang yang mereka kira sudah tiada itu membuka matanya atau jantungnya berdetak kembali. Di satu sisi ini adalah keajaiban. Di sisi lain, ini adalah pengalaman yang sangat mengejutkan dan traumatis. Para dokter menduga fenomena ini mungkin terjadi karena efek tertunda dari obat-obatan resusitasi atau penumpukan tekanan di dada selama proses CPR
yang kemudian perlahan-lahan lepas dan memicu jantung untuk berdetak lagi. Hingga hari ini, Lazarus Syndrome masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya dipahami oleh dunia kedokteran. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa garis antara hidup dan mati terkadang bisa menjadi sangat tipis dan tidak terduga. Dunia ini menyimpan terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Apa yang terdengar mustahil hari ini bisa saja menjadi fakta yang diterima secara luas di masa depan. Dan mungkin masih banyak rahasia lain di alam semesta ini yang belum siap untuk kita ketahui. Kalau kamu suka konten fakta unik dan misteri seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel Infonix. Karena di channel ini, kita akan terus membahas hal-hal aneh, unik, dan misterius yang jarang dibahas oleh orang lain. Tulis di kolom komentar, fakta mana yang paling bikin kamu merinding. Sampai jumpa di video selanjutnya.